Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi tentang jujur bermuamalah dalam Al-Quran oleh Aning Suryani. Sebelum saya masuk ke materi, akan saya sampaikan dulu tujuan pembelajaran jujur bermuamalah dalam Al-Quran. Setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik diharapkan akan dapat satu di antaranya menganalisis sekaligus menyimpulkan isi kandungan Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1-17 dan Quran Surat Al-An'am ayat 152 tentang jujur dalam bermuamalah dengan baik. Kemudian, siswa dapat membongkar ataupun merangkaikan hafalan Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1-17 dan Quran Surat Al-An'am ayat 152 tentang jujur dalam bermuamalah dengan tepat. Kemudian, siswa bisa mengaitkan hasil analisis dampak positif jujur dalam bermuamalah berdasarkan Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1-17 dan Quran Surat Al-An'am ayat 152 dengan fenomena sosial secara tepat. Kemudian, siswa juga melaksanakan keterkaitan hasil analisis tersebut, baik dampak positifnya jujur dalam bermuamalah Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1-17 dan Quran Surat Al-An'am ayat 152 tentang fenomena sosial secara baik. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-17. Mari kita baca bersama-sama Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1-17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum wailu yauma idzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullum mu'tadin athim idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla barana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun thumma innahum lasalul jahim thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. 12. Dan tidak ada yang mengingkari kecuali setiap pelanggar yang berdosa. 13. Ketika ayat-ayat kami dibacakan kepadanya, dia berkata, legenda-legenda dari bangsa-bangsa sebelumnya. 14. Tidak, melainkan noda telah menutupi hati mereka dari apa yang mereka usahakan. 15. Tidak, sesungguhnya dari Tuhan mereka pada hari itu mereka akan dipisahkan. 16. Maka sungguh mereka akan masuk dan terbakar dalam api neraka. 17. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah yang dahulu kamu ingkari.
Penjelasan dari surat Al-Mutaffifin dikatakan dalam Al-Quran bahwa orang yang melakukan kecurangan dalam penimbangan ini kelak di akhirat akan masuk neraka. Pada tafsiran surat Al-Mutaffifin ayat 1 di atas, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bagi para pedagang yang berlaku curang dalam timbangannya, yaitu dari kata wail yang artinya celaka. Arti dari kata celaka adalah selalu mendapat kesulitan, kehancuran, kerugian, kemalangan, sial, kesusahan, kecelakaan, kesedihan, penderitaan, dan kesengsaraan yang langgeng di neraka jahanam. Dalam ayat 1 sampai ayat 3 di atas, Allah mencela perilaku pedagang yang curang dalam menimbang dan menakar. Setelah Allah Subhanahu wa taala mencela praktek-praktek kecurangan dalam berdagang karena mengurangi takaran dan timbangan, dari sisi fitrah manusia perbuatan curang dengan mengurangi takaran dan timbangan adalah suatu keburukan. Kemudian pada ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan nasihat tentang hari kiamat atau hari pembalasan. Pada ayat 6 yang dimaksud Yaumun Azim adalah hari yang sangat mengerikan, yaitu hari kiamat. Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan matahari sehingga manusia dalam keadaan yang sangat parah kepanasan. Manusia pada saat dibangkitkan dalam keadaan tidak membawa apa-apa, hanya amal baik yang bisa menyelamatkannya. Sijin adalah nama kitab yang mencatat semua amal perbuatan buruk dan orang kafir. Kitab tersebut kitab catatan amal manusia yang durhaka. Kecelakaan bagi orang-orang yang tidak percaya akan terjadinya hari yang mengerikan tersebut, yaitu hari kiamat, dan mereka tidak yakin tentang adanya yang namanya hari pembalasan. Kemudian untuk surat Al-An'am ayat 152, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah. Wa awful kaila wal mizana bil qist. La nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba wa bi ahdillahi awfu dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Artinya, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang paling baik sampai dia dewasa, dan berikan ukuran dan bobot penuh dalam keadilan. Kami tidak membebani jiwa apapun kecuali dengan itu dalam kapasitasnya. Dan ketika Anda bersaksi, adil bahkan jika itu menyangkut kerabat dekat. Dan janji Allah memenuhi, ini telah Dia diperintahkan kepadamu agar kamu ingat. Penjelasan surat Al-An'am ayat 152. Anak yatim adalah anak yang ayahnya sudah meninggal sebelum ia mencapai usia dewasa atau balik. Ia belum mampu mengurusi harta warisan yang ditinggal oleh ayahnya. Dalam surat Al-An'am ayat 152 tidak dijelaskan bahwa orang diamanai untuk menjaga harta anak yatim untuk tidak mengusiknya kecuali dengan tujuan mengurus dan mengembangkan hartanya hingga ia balik dan benar-benar dewasa. Melalui ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala juga mengharamkan orang-orang yang beriman mengurangi takaran dan timbangan. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus berlaku adil dalam mengambil dan menyerahkan barang dan jasa dalam transaksi jual beli. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberi beban kepada seseorang melainkan sesuai kemampuannya. Oleh karena itu, tambahan dan kekurangan yang sulit dihindari dalam urusan penakaran atau timbangan maupun lainnya tidak dikenakan dosa apapun oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian materi jujur bermuamalah dalam
kajian Al-Quran. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.